Perkenalkan, saya Gabe Gamaliel. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis strategi PT Indomaret Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, munculnya Koperasi Merah Putih atau KMP yang didukung pemerintah, serta hadirnya minimarket OSAFE yang menawarkan strategi harga yang murah. Mari kita mulai dengan melihat kondisi yang sedang dihadapi Indomaret. Selama lebih dari 3 dekade, Indomaret telah menjadi salah satu pemimpin industri digital modern di Indonesia. Jaringannya telah menjangkau berbagai kota, baik itu kota besar hingga pedesaan. Bahkan bagi banyak masyarakat, Indomaret bukan sekedar tempat belanja, tapi juga tempat membayar tagihan, membeli paket internet, hingga melakukan transaksi-transaksi digital. Namun, dunia bisnis tidak pernah berhenti berubah. Saat ini muncul 2 tantangan besar. Pertama, hadirnya Koperasi Merah Putih yang didukung pemerintah dan menjual produk yang hampir sama dengan Indomaret. Kondisi ini menarik karena regulator berpotensi sekaligus menjadi kompetitor. Yang kedua, munculnya OSAFE yang berusaha menjadi cost leader dengan menawarkan harga lebih murah kepada konsumen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Indomaret tetap bertumbuh dan dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan 2 alat analisis strategi yaitu BCG Matrix dan Porter's 5 Forces. Yang pertama, analisis BCG Matrix. Metode ini membagi unit bisnis ke dalam 4 kategori berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, yaitu star, cash cow, question mark, and dog. Pertama adalah cash cow. Menurut saya, bisnis minimarket konvensional Indomaret berada pada kategori ini. Mengapa? Pertama, Indomaret memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan menghasilkan arus kas yang stabil. Walaupun pertumbuhan industri minimarket tidak secepat beberapa tahun lalu, bisnis utamanya masih menjadi sumber keuntungan terbesar perusahaan. Strategi yang tepat adalah mempertahankan bisnis ini melalui peningkatan efisiensi operasional, menjaga kualitas pelayanan, memperkuat program loyalitas pelanggan, dan memperluas produk private label agar margin keuntungan semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah Star. Kategori Star saya tempatkan pada ekosistem digital Indomaret. Contohnya, aplikasi Indomaret Poinku, Klik Indomaret, layanan pembayaran digital, hingga konsep omnichannel yang menggabungkan belanja online dan offline. Mengapa masuk dalam kategori Star? Karena transaksi digital di Indonesia masih dalam proses pertumbuhan dan memiliki prospek yang sangat besar. Oleh sebab itu, perusahaan perlu terus berinvestasi pada teknologi, memanfaatkan AI, Artificial Intelligence, untuk memberikan promosi yang lebih personal serta mempercepat layanan pengiriman kepada pelanggan. Nah, selanjutnya adalah question mark. Kategori ini menurut saya adalah ekspansi Indomaret di wilayah pedesaan yang kini mulai menghadapi persaingan dari Koperasi Merah Putih KMP tadi. Pasarnya masih bertumbuh, tetapi posisi Indomaret sebagai yang unggulan mulai mendapat tekanan. Nah, di sini ada perspektif daripada memandang koperasi sebagai musuh, saya melihat adanya peluang kolaborasi. Indomaret dapat bekerja sama dengan koperasi dan UMKM lokal sebagai pemasok produk daerah. Dengan demikian, Indomaret bisa memperoleh keuntungan sementara ekonomi masyarakat desa juga ikut berkembang. Pendekatan kolaboratif seperti ini bersifat berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan persaingan harga, persaingan bisnis. Nah, yang terakhir adalah dog. Kategori ini adalah gerai-gerai yang memiliki penjualan rendah, biaya operasional tinggi, dan potensi pasar yang kecil. Strateginya bukan mempertahankan semua gerai, tetapi melakukan
yang disebut evaluasi. Apabila suatu outlet memang tidak lagi menguntungkan, perusahaan dapat melakukan relokasi, penggabungan gerai, atau bahkan menutup outlet tersebut agar sumber dayanya dapat dialihkan ke lokasi yang lebih potensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis Porter's 5 Forces. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Menurut saya, kekuatan ini berada pada tingkat yang sangat tinggi sangat tinggi terjadi. Selain ada Alfamart sebagai pesaing utama Indomaret, hadir juga GoSave dan Koperasi Merah Putih. Nah, persaingan ini sudah bukan lagi soal harga, tapi sampai terkait dengan lokasi, pelayanan, promosi, hingga pengalaman pelanggan. Karena itu, Indomaret tidak boleh hanya fokus menurunkan harga, harus memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. Kedua adalah ancaman newcomers. Secara umum, industri minimarket memiliki hambatan masuk yang cukup tinggi karena membutuhkan pertama modal besar, jaringan logistik, teknologi, dan hubungan dengan ribuan pemasok. Namun KMP memiliki dukungan pemerintah, sehingga ancaman tersebut menjadi lebih nyata dibanding pesaing biasa. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat hubungan dengan masyarakat, memperluas kemitraan waralaba, serta terus meningkatkan kualitas dari operasional. Ketiga adalah daya tawar pemasok. Dalam hal ini, Indomaret memiliki posisi yang cukup relatif kuat. Perusahaan bekerja sama dengan ribuan supplier sehingga tidak bergantung pada satu pemasok saja. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperbanyak produk private label serta membangun sistem supply chain yang lebih efisien. Yang keempat adalah daya tawar konsumen. Saya menilai faktor ini cukup tinggi. Saat ini pelanggan memiliki banyak pilihan. Ada Indomaret, Alfamart, KMP. Jika harga atau pelayanan Indomaret masih kurang memuaskan, maka customer dapat dengan mudah berpindah ke merek-merek yang tadi sudah disebutkan maupun marketplace yang sedang marak belanja secara online. Karena itu, pengalaman pelanggan harus menjadi prioritas utama. Pelayanan yang cepat, toko yang bersih, ketersediaan produk lengkap, promosi yang sesuai kebutuhan pelanggan akan menjadi difference factor. Kelima adalah ancaman produk pengganti. Ancaman ini juga cukup tinggi Saat ini masyarakat dapat belanja melalui e-commerce dan itu bersifat cepat dan sudah mulai andal dapat diandalkan, maupun berbagai aplikasi digital tanpa harus datang ke toko. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indomaret perlu memperkuat strategi omnichannel sehingga pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan melalui saluran apapun yang mereka inginkan. Rekomendasi strategi yang bisa saya tawarkan berdasarkan kedua analisis tersebut, saya mengusulkan beberapa strategi. Yang pertama, harus mempertahankan bisnis inti dari minimarket itu sebagai sumber keuntungan utama. Kedua, mempercepat transformasi digital agar Indomaret menjadi perusahaan retail berbasis teknologi. Ketiga, membangun kolaborasi dengan UMKM dan Koperasi Merah Putih sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan, bukan sekedar persaingan. Keempat, memperkuat customer service melalui pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan berbasis data pelanggan. Kelima, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi, supply chain, dan pemanfaatan artificial intelligence. Dan yang terakhir, keenam, melakukan evaluasi terhadap seluruh gerai agar investasi perusahaan benar-benar difokuskan pada lokasi yang paling produktif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih.